Halo semua, comeback lagi di channel Kimipedia. Nah, kali ini channel Kimipedia akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan hidrolisis garam. Nah, tapi kali ini channel Kimipedia belum membahas tentang masuk ke pH ya, mencari pH. Hidrolisis garam belum, tapi hanya masih berkaitan dengan kita kupas dulu. Garam yang bisa terhidrolisis dan tidak dapat terhidrolisis, dan sifat garamnya asam atau garamnya basa. Nah, hari ini kita pahamin dulu itu dulu ya. Nah, soal pertama, larutan yang keduanya terhidrolisis sebagian dan bersifat asam. Nah, karena dia bilang terhidrolisis sebagian itu artinya terhidrolisis parsial ya. Nah, di sini ada dua asam nih, ada dua garam asam dan garam basa. Tapi yang diminta di sini adalah yang bersifat asam, sehingga kita cari aja yang garamnya adalah garam asam. Opsi A, CH3COO-NH4. Nah, CH3COO-NH4, opsi A ya. CH3COO-NH4 di sini adalah garam yang dihasilkan dari CH3COOH dan juga NH4OH. Nah, kalau mintanya adalah garam asam, jadi kita harus mencari yang campuran dari asam kuat ditambah dengan basa lemah. Nah, CH3COOH ini adalah asam lemah dan NH4OH ini adalah basa lemah. Nah, berarti salah ya. Kemudian NH4Cl. Kita cari salah satu aja, kalau ada yang benar kita lanjutkan, kalau enggak kita skip. Nah, NH4Cl di sini adalah hasil campuran dari NH4OH dan HCl. NH4OH di sini sifatnya adalah basa lemah, sedangkan HCl di sini sifatnya adalah asam kuat. Nah, berarti betul nih. Kita cek satu lagi, NH4-2SO4. NH4-2SO4. Nah, ini adalah campuran dari NH4OH dengan H2SO4. NH4OH adalah basa lemah, sedangkan H2SO4 sifatnya adalah asam kuat. Nah, benar nih, ada asam kuat sama basa lemah. Dua-duanya termasuknya campuran dari basa lemah dan asam kuat. Nah, berarti jawabannya adalah yang B. B ya. Nah, kemudian soal selanjutnya, di bawah ini terdapat contoh beberapa larutan. Asam klorida. Asam klorida itu adalah HCl. Kemudian cuka. Cuka itu adalah CH3COOH. Amonia itu adalah NH3. Kemudian air kapur dan gula itu termasuknya adalah non-elektrolit ya, atau tidak bisa diidentifikasi senyawanya asam atau senyawanya basa. Nah, dari contoh di atas yang merupakan asam lemah dan basa lemah berturut-turut adalah asam lemah dan basa lemah. HCl tentunya adalah asam kuat. HCl di sini adalah asam kuat. Sedangkan CH3COOH tadi ya asam lemah. NH3 dia juga basa lemah, sehingga jawabannya adalah 2 dan 3 karena berturut-turut. Cuka yang asam lemah, amonianya yang basa lemah. Garam yang mengalami hidrolisis total adalah, nah, hidrolisis total berarti tidak dapat terhidrolisis gitu ya. Suatu garam yang bisa terhidrolisis secara total itu adalah campuran dari asam kuat dan basa kuat, atau kita sebut sebagai garam netral. Campuran dari asam kuat dan basa kuat. Hidrolisis total adalah garam netral ya, atau campuran dari asam kuat dan basa kuat. Nah, kita cari nih, mana yang campuran dari asam kuat dan basa kuat? NH4Cl. Ini disusun dari NH4OH dan HCl. Nah, NH4OH adalah basa lemah,
sedangkan HCl adalah asam kuat. Nah, pasti salah ya, karena satunya kuat, satunya lemah. Kemudian CH3, COO, NH4 ini adalah hasil campuran dari CH3, COOH, dan juga NH4OH. Nah, CH3COH atau asam cuka ini sifatnya kan asam lemah. Sedangkan NH4OH sifatnya adalah basa lemah. Nah, ini udah pasti salah karena semuanya lemah. Kemudian jika CH3COOK ini adalah hasil campuran dari CH3COOH dengan KOH. CH3COOH adalah asam lemah, KOH adalah basa kuat. Nah, ini juga salah nih karena campuran lemah sama kuat. Kemudian NaCN ini adalah hasil campuran dari NaOH dan HCN. NaOH adalah basa kuat, HCN adalah asam lemah. Berarti salah juga ya, karena ada yang lemah ada yang kuat. Nah, berarti KCl nih. Kita uraikan dulu. KCl adalah suatu garam yang terdiri dari KOH dan juga HCl, di mana KOH sendiri adalah basa kuat, sedangkan HCl adalah asam kuat. Nah, sehingga jawabannya adalah yang E, karena KCl adalah campuran dari yang kuat dan kuat. Garam di bawah ini tidak mengalami hidrolisis. Nah, berarti sama ya dengan yang tadi. Ketika tidak mengalami hidrolisis, kita cari yang dia campurannya adalah asam kuat dan basa kuat. Nah, berarti yang mana nih? CH3COONA. Nah, kita uraikan dulu. CH3COONA ini kalau diurai jadinya adalah tersusun dari CH3COOH dan juga NaOH. CH3COOH adalah asam lemah, NaOH adalah basa kuat. Nah, berarti salah. Kemudian K2SO4 ini adalah campuran dari KOH dan juga H2SO4. Nah, KOH sifatnya adalah basa kuat, H2SO4 asam sulfat sifatnya juga asam kuat. Nah, sama-sama kuat, jadi jawabannya adalah yang B. Nah, berarti yang lain pasti kalau nggak campuran lemah-lemah ya kuat sama lemah. Kemudian persamaan reaksi hidrolisis adalah XY ditambah H2O menjadi XOH ditambah Y ditambah H+. Rumus garam yang dapat mengalami hidrolisis seperti persamaan di atas adalah, nah coba kita lihat. Dalam satu reaksi ini dia menghasilkan H+. Artinya kalau dia menghasilkan H+, berarti garamnya adalah garam asam. Nah, garam asam campuran dari asam kuat dan basa lemah. Nah, berarti kita cari aja yang mengandung asam kuat dan basa lemah. Berarti di ring A ya, kita uraikan dulu. NH4,2S ini adalah campuran dari NH4OH dengan H2S. NH4OH adalah basa lemah, H2S adalah asam lemah. Berarti salah nih. Nah, kalau NH4Cl adalah campuran dari NH4OH dengan HCl. NH4OH-nya adalah basa lemah, HCl-nya adalah asam kuat. Campuran dari basa lemah dan asam kuat ya. Nah, berarti jawabannya adalah NH4Cl. Kita cek dulu reaksi hidrolisisnya. Kan dulu aja deh. NH4Cl itu kan kalau diurai jadinya adalah NH4+ ditambah Cl-. Nah, masing-masing harus kita reaksikan dengan air. NH4+ direaksikan dengan air, jadinya adalah NH4OH ditambah dengan H+. Sedangkan Cl-
ditambah dengan H2O, ini tidak dapat bereaksi. Kenapa? Karena Celmin sifatnya adalah kuat, sehingga tidak dapat. Nah, benar ya, berarti di sini jawabannya adalah NH4Cl, karena NH4+-nya ketika direaksikan dengan H2O menghasilkan H+. Nah, sama-sama menghasilkan H+ nih. Berarti jawabannya adalah yang B, NH4Cl. Golongkan garam berikut berdasarkan sifat asam atau basa di dalam air. Nah, jadi kita harus menentukan nih, garamnya sifatnya asam atau garamnya sifatnya basa. Nah, berarti kita uraikan dulu masing-masing. CH3COONa. Nah, CH3COONa ini adalah hasil dari campuran CH3COOH, di mana dia adalah asam lemah ditambah dengan NaOH. NaOH adalah basa kuat. Nah, berarti sifatnya garamnya adalah garam basa. Kenapa garam basa? Karena yang kuat adalah yang basa. Nah, kemudian NH4Cl diurai jadinya dari campuran NH4OH. NH4OH adalah basa lemah ditambah dengan HCl. HCl adalah asam kuat, sehingga garamnya adalah garam asam. Oke, itu ya. HCOOK. HCOK adalah hasil campuran dari HCOOH, di mana HCOH adalah asam lemah ditambah dengan KOH. KOH adalah basa kuat. Nah, berarti garamnya adalah garam basa. KCN. KCN adalah hasil dari campuran KOH, di mana KOH adalah basa kuat ditambah dengan HCN. HCN adalah asam lemah, sehingga karena yang kuat adalah KOH-nya, berarti sifat garamnya adalah garam basa. Kemudian MgCN2. MgCN2 adalah hasil campuran dari MgOH2. Nah, ini sifatnya adalah basa kuat ditambah dengan HCN. Di sini sifatnya adalah asam lemah, sehingga garamnya adalah garam basa. Satu lagi NaCN. NaCN ini kalau diurai adalah dari NaOH, hasil reaksi antara NaOH dengan NaOH adalah basa kuat ditambah dengan HCN. HCN adalah asam lemah, sehingga garamnya adalah garam basa. Nah, banyak ya garam basa. Nah, ini dia. Garam sifatnya apa di dalam air? Nah, tinggal kita lihat yang kuat adalah yang mana. Garam di bawah ini jika dilarutkan ke dalam air akan bersifat basa. Nah, jika dia bersifat basa, berarti dia adalah campuran dari asam lemah dan basa kuat. Nah, tinggal kita cari nih, siapa yang campuran antara asam lemah dan basa kuat? Nah, Na2SO4. Na2SO4 ini adalah hasil campuran dari NaOH dan H2SO4, di mana NaOH adalah basa kuat, H2SO4 adalah asam kuat. Nah, berarti bukan ya, karena sama-sama kuat. Kemudian NaCl ini adalah hasil campuran dari NaCl, Na+, NaOH, dan HCl. NaOH adalah basa kuat, HCl juga asam kuat, berarti salah juga karena sama-sama kuat. Sedangkan KCl ini adalah hasil campuran dari KOH dan HCl. KOH adalah basa kuat, HCl juga asam kuat. Nah, salah juga ya karena kuat-kuat. Kemudian NH4Cl.
NH4Cl. Ini adalah campuran dari NH4OH dan HCl. Di mana NH4OH adalah basa lemah, HCl adalah asam kuat. Nah, kita harus menemukan asam lemah dan basa kuat, bukan basa lemah dan asam kuat. Berarti ini juga salah. Jadi pasti jawaban adalah yang E. Kita cek CH3COOK. Ini adalah hasil campuran dari CH3COOH ditambah dengan KOH, di mana CH3COOH adalah asam lemah, KOH-nya adalah basa kuat. Nah, benar ya, jawabannya adalah yang E. Persamaan hidrolisis CN- ditambah H2O menghasilkan HCN ditambah OH- dapat terjadi pada garam berupa, nah, reaksinya menghasilkan OH-, berarti akan terjadi pada garam yang sifatnya adalah garam basa, karena dia menghasilkan OH-. Nah, sehingga tinggal kita cari, kalau garam basa adalah garam yang berasal dari campuran asam lemah dan juga basa kuat. Oke, kita uraikan dulu. NH4CN adalah hasil campuran dari NH4OH ditambah HCN. NH4OH adalah basa lemah, HCN adalah asam lemah. Berarti bukan. Kemudian CH3CN. Nah, CH3CN adalah hasil campuran dari CH3CN. CH3OH, CN juga HCN. Nah, CH3OH adalah asam lemah, HCN juga asam lemah, berarti salah juga ya. Kemudian MgCN2 ini adalah hasil campuran dari Mg2+ dan HCN, di mana Mg2+ adalah ini MgOH2 ya. MgOH2 magnesium hidroksida itu adalah basa kuat, HCN adalah asam lemah. Nah, asam lemah dan basa kuat, berarti jawabannya adalah yang C. Kemudian garam berikut yang larutannya dalam air dapat membirukan kertas lakmus merah. Nah, dapat membirukan kertas lakmus merah, berarti di sini garamnya sifatnya adalah asam karena dapat mengubah ke bentuk merah, ke warna merah. Jadi sifatnya adalah garam asam. Nah, jadi kalau garam asam dia tersusun dari asam kuat dan basa lemah, gitu ya. Nah, amonium klorida nah, ya. Amonium klorida itu kalau kita tulis rumus molekulnya adalah NH4Cl. Nah, kita cek apakah NH4Cl ini berasal dari campuran asam kuat dan basa lemah. Nah, NH4OH kan kalau diurai jadinya tersusun dari NH4OH dan juga HCl. NH4OH adalah basa lemah, HCl adalah asam kuat. Nah, benar nih, jawabannya berarti adalah yang A. Nah, gitu ya. Nah, itu dia pembahasan soal tentang hidrolisis garam berkaitan dengan penentuan garam asam, garam basa, garam netral, atau suatu garam yang bisa terhidrolisis atau yang tidak dapat terhidrolisis. Nah, jika belum paham, misalkan belum ada yang paham, silahkan tanyakan di komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung channel Kimimpedia dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya.